Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan. Haleluya. Sebagaimana ku ada
Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, karena Engkau melawat kami satu persatu. Kami percaya Tuhan bahwa anugerah-Mu akan terus melimpah atas setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk kami beribadah, ibadah lawatan Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan dalam Matius 6 ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Mari kita perkatakan pagi hari ini iman kita kepada Tuhan bahwa surga menyentuh bumi. Haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Haleluya. Seperti di surga. Itulah iman kita, bahwa kita tinggal di bumi tapi dalam keadaan seperti di surga. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setiap waktu, setiap musim silih berganti, tapi Tuhan selalu mengasihi kita, bahwa kasih-Nya sangat luas seperti samudra dan kebaikannya melebihi setinggi langit. Kita akan memuji Allah, menyembah semusim berlalu. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Haleluya. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak batas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Sampaikan sepatah kata firman-Mu bagi kami. Kami boleh dikuatkan, disegarkan melalui kebenaran firman Allah yang kami dengar pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya lawatan Tuhan menjamah kami semuanya. Dimanapun kami beribadah di tempat masing-masing, kami percaya lawatan kuasa Roh Kudus menjamah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Allah yang hidup dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam pagi lawatan Tuhan. Mari sama-sama kita buka dalam firman Tuhan. Yosua pasal 3. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayat 17 ya. Saya baca sampai ayat 6, nanti Bapak Ibu bisa membaca sampai ayat 17 dan saya akan membaca juga melengkap-lengkap dalam ayatnya. Judulnya menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ayat 13, segera sesudah para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan.
Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Ayat 17. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, renungan pagi hari ini saya berikan judul sama seperti Nats dalam Yosua pasal 3, yaitu menyeberangi sungai Yordan. Kita sudah tahu cerita tentang Yosua baik di pasal pertama maupun pasal kedua, dan sampai di pasal ketiga ini bahwa Yosua ya, ketika Musa dipanggil oleh Tuhan dalam Yosua pasal 1, Tuhan sudah mempersiapkan Yosua sebagai pengganti Musa. Untuk apa? Untuk membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Di pasal 1 Tuhan berbicara kepada Yosua yang menggantikan menjadi kepemimpinan bangsa Israel, mengalami juga agak takut gimana memimpin bangsa Israel yang begitu banyak. Tapi Tuhan berbicara kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Singkat cerita akhirnya Yosua ya berani ya memimpin bangsa Israel. Dan di pasal 2 berbicara di mana Yosua mengutus pengintai-pengintai untuk melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, yaitu Kanaan. Dari 12 orang yang diutus, 10 orang menyampaikan kabar yang tidak baik, hanya 2 ya, yang menyampaikan kabar yang baik. Masuk Yosua di dalamnya. Nah, kepemimpinan Yosua ini diuji oleh Tuhan. Ya. Di pasal 3 ini ujian yang dihadapi oleh Yosua menyeberangi sungai Yordan. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan sudah memilih kita sebagai anaknya, ketika Tuhan sudah mempercayakan dalam kehidupan kita, kita boleh melayani Tuhan, kita boleh melakukan aktivitas, ya mungkin kita bekerja di pekerjaan yang baik, di tempat kita studi, sekolah, kuliah yang baik. Ada saatnya juga Tuhan membawa kita untuk apa? Untuk menghadapi sungai Yordan. Nah, saya tidak tahu sungai Yordan yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Tapi dari cerita yang kita baca dalam Yosua pasal 3 ini, bahwa Yosua diperhadapkan tantangan, suatu ujian di mana Yosua harus menyeberangi sungai Yordan. Nah, Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, ketika kita ingin menerima sebuah janji Tuhan, sama seperti bangsa Israel juga diuji oleh Tuhan, menghadapi tantangan sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, di mana mereka harus melewati sungai Yordan. Ketika mereka melewati sungai Yordan, mereka berjalan menuju tanah Kanaan dan mereka boleh menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, sering kasih oleh Tuhan, dari pelajaran yang kita baca pada pagi hari ini dalam Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17 ini, ketika saya merenungkan, ada 3 hal sikap yang diambil oleh Yosua ketika dia harus melewati sungai Yordan. Nah, Bapak Ibu juga dimanapun berada, ketika Bapak Ibu mengalami suatu tantangan, suatu ujian atau apapun lah, sungai Yordan dalam tanda kutip dalam kehidupanmu, mari kita belajar sama seperti Yosua, supaya kita menjadi pribadi yang berhasil, yang boleh melewati sungai Yordan dalam kehidupan kita masing-masing. Yang pertama kita lihat di dalam ayat 2 sampai ayat 4 dikatakan dari Yosua 3, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Perhatikan ayat terakhir. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Yang pertama saya pelajari sikap yang diambil oleh Yosua ketika dia berhadapan, ya harus melewati sungai Yordan dalam kehidupannya bersama dengan bangsa Israel. Dari ayat ini yang pertama saya menarik kesimpulan, yang pertama kita harus memiliki iman. Dikatakan ayat 4 bagian terakhir, ya bagian C, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Tuhan bicara, ya Yosua berbicara kepada bangsanya, kepada para pemimpinnya, pengatur pasukannya, supaya mereka sesuai dengan perintah Tuhan,
tabut perjanjian, orang yang bawa tabut jalan duluan. Dan harus ada jarak, ya harus ada jarak 2000 hasta. Tujuannya untuk apa? Supaya apa? Jalan ini adalah jalan yang belum pernah dilalui. Berarti yang pertama, Yosua dia memiliki iman. Ketika dia menghadapi sungai Yordan, Yosua harus memiliki iman. Karena dikatakan sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berarti kan Yosua belum tahu jalan yang dilalui supaya dia menyeberangi sungai Yordan. Sesuai dengan petunjuk Tuhan, mereka mengizinkan para pembawa tabut jalan dahulu. Mungkin sekarang pujian dan penyembahan. Ya. Nah, bangsa Israel ya harus bersandar penuh kepada Tuhan. Karena mereka harus melalui jalan yang belum pernah dilalui. Nah begitu juga dalam kehidupan kita. Kita juga harus memiliki iman. Ya. Karena apa? Setiap ujian, setiap proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ini kan adalah jalan yang belum pernah kita lalui. Atau mungkin pergumulan-pergumulan hidup yang mungkin belum pernah kita lalui. Oleh sebab itu dibutuhkan yang namanya iman. Nah Yosua mengajak bangsa Israel untuk memiliki iman. Nah begitu juga dengan kita harus ya, memiliki iman. Mari kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 1 dan 6. Ibrani 11 ayat 1 dan 6 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi yang pertama, supaya kita dapat melewati sungai Yordan dalam kehidupan kita belajar dari Yosua ini. Yang pertama, mari kita memiliki iman. Nah, dalam menghadapi kehidupan kita juga dibutuhkan namanya iman. Kenapa? Karena iman itu ada sesuatu hal yang luar biasa di hadapan Tuhan, diperhitungkan sekecil apapun. Dikatakan di ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita harus menggunakan iman kita. Kita harus juga percaya kepada Tuhan. Kita harus fokus kita kepada Tuhan. Dan waktu kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, Tuhan memberikan jawaban, Tuhan memberikan upah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, mari kita miliki iman. Iman sebesar sebiji sesawi dapat memindahkan gunung. Gunung-gunung persoalan kita, gunung apapun yang kita hadapi, sungai Yordan di depan kita, mari gunakan iman. Iman didapat apa? Waktu kita diam diri di hadapan Tuhan. Waktu kita merenungkan firman Tuhan. Waktu kita membaca, waktu kita mendengarkan hamba Tuhan, pendeta, gembala kita menyampaikan firman Tuhan. Ada peremaan, ada firman Tuhan yang berbicara bagi kita. Maka timbullah iman. Firman Tuhan katakan, ya Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Oleh firman Kristus. Jadi kalau iman harus ada dalam diri kita, oleh sebab itu kita harus baca firman Tuhan. Supaya apa? Waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita memperkatakan firman Tuhan, maka telinga kita dengar firman Tuhan, kita responi, kita pegang, maka timbullah iman. Nah Yosua mengajak bangsa Israel, mereka harus melalui jalan yang belum pernah mereka lalui. Berarti dibutuhkan iman, dibutuhkan percaya penuh, bersandar penuh kepada tuntunan Tuhan agar dapat melewati sungai Yordan. Begitu juga kita harus percaya penuh, kita harus memiliki iman supaya kita bisa melewati sungai Yordan dalam kehidupan kita masing-masing. Yang kedua, kita lihat di dalam Yosua 3. Yosua 3 ayat 5 berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yang kedua, yang dipersiapkan oleh Yosua, yang pertama tadi iman, yang kedua yang dipersiapkan oleh Yosua, dia berkata kepada bangsa itu supaya apa? Mereka harus apa? Menguduskan diri. Dikatakan Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Jadi selain kita memiliki iman, kita juga harus mempersiapkan diri kita. Yang pertama, yang kedua adalah kekudusan, kesucian hidup. Jadi
Yosua mengajak bangsa Israel supaya mereka harus memelihara kesucian, kekudusan. Karena besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Nah begitu juga dengan kita. Mari Bapak Ibu, kita harus hidup di dalam kekudusan. Kita harus jaga kesucian kita. Karena kita tidak tahu. Waktu kita taat, kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib, bahkan mujizat dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 8 sampai 10. 1 Korintus 10 ya, ayat 8, 9 dan 10 dikatakan, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 230.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi kita harus menjauhi percabulan, hidup dalam kekudusan, karena Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14 juga mencatat, dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan perhatikan, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi dibutuhkan namanya kekudusan, kesucian hidup. Yosua mengajak bangsa Israel supaya mereka menguduskan diri. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Kalau saudara ingin menerima perbuatan ajaib daripada Tuhan, mari kita kuduskan diri kita. Kita jaga kekudusan hidup kita. Karena dikatakan kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Artinya kalau kita nggak hidup kudus, nggak hidup suci, kita tidak akan melihat perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat melewati sungai Yordan yang ada di depan kita. Sungai Yordan berbicara banyak hal. Mungkin saudara hadapi hari-hari ini. Dibutuhkan selain iman, dibutuhkan yang namanya kekudusan, kesucian hidup. Sehingga kita berhasil sama seperti Yosua. Nah yang ketiga, kita lihat di dalam Yosua 3 ayat 12 sampai 17. Yosua pasal 3 ayat 12 sampai 13 dikatakan, maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ayat 14, ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan, perhatikan, ketika para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Ayat 17, tetapi para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering. Perhatikan, di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Luar biasa. Yang ketiga, saya menemukan Yosua bisa membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Yang ketiga, bahwa Yosua memiliki ketaatan. Yosua ini taat sama Tuhan. Tuhan bilang kepada Yosua, suruh yang jalan duluan di depan adalah para pengangkat tabut perjanjian Tuhan, para imam-imam. Ketika para imam masuk mencelupkan kakinya di air di sungai Yordan, maka terjadi mujizat yang luar biasa. Tanah yang dilalui kering. Yosua yang ketiga, dia memiliki ketaatan. Taat sepenuhnya akan pimpinan Tuhan. Tabut perjanjian yang diangkat para imam itu adalah melambangkan kehadiran Allah dan penyertaan Tuhan. Di ayat 14 sampai 16 tadi yang saya bacakan. Itu berarti di dalam segala hal
bangsa Israel dan Yosua, dia mendahulukan Tuhan dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita ingin mengalami mujizat melewati sungai Yordan, mari kita harus taat kepada Tuhan. Akan kehadiran Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus taat akan Tuhan. Sehingga kita dapat melewati sungai Yordan dalam kehidupan kita. Ibrani 13 ayat 7. Ibrani 13 ayat 7 dikatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, selain kita juga taat akan firman Tuhan, taat akan suara Tuhan, di dalam dunia nyata juga kita harus taat kepada pemimpin-pemimpin rohani kita. Supaya apa? Supaya kita boleh melewati sungai Yordan dalam kehidupan kita. Pemimpin-pemimpin rohani di atas kita, baik Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu rohani, para penatua, para diaken, orang-orang di atas kita. Waktu kita taat, maka kita akan mengalami mujizat. Sama seperti yang dialami oleh Yosua. Yosua taat kepada Tuhan. Yosua melakukannya. Sehingga terjadi mujizat. Ujian pertama yang dialami oleh Yosua, ketika dia menjadi seorang pemimpin di bangsa Israel menggantikan Musa, Yosua harus menghadapi yang namanya sungai Yordan. Begitu juga kita, ketika kita menghadapi sungai Yordan dalam kehidupan kita, mari. Yang pertama, miliki iman. Yang kedua, kita jaga kekudusan hidup kita, kesucian hidup kita. Yang ketiga, taat kepada Tuhan, taat juga kepada pemimpin-pemimpin rohani kita. Kiranya pagi hari ini renungan singkat boleh menjadi berkat bagi kita semuanya dalam pagi lautan Tuhan. Kita boleh menyeberangi sungai Yordan dan kita boleh berjalan menuju tanah Kanaan, janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan itu terjadi. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat renungan pagi hari ini. Kami mau belajar dari sikap Yosua menghadapi sungai Yordan. Hamba berdoa buat jemaat Tuhan pagi hari ini yang hari-hari ini mereka harus menghadapi sungai Yordan dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong berikan hikmat supaya mereka tetap melewati sungai Yordan tersebut dengan memiliki iman, dengan menjaga kesucian hidup, kekudusan, dan yang ketiga memiliki ketaatan akan firman-Mu maupun juga kepada pemimpin-pemimpin rohani. Terima kasih Tuhan, maka kami menjadi orang yang cakep, menjadi orang yang mengalami mujizat melalui sungai Yordan, menjadi orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus yang berbicara memberikan pengertian-pengertian yang baru atas renungan firman yang kami dengar pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, untuk warta pagi hari ini Bapak Ibu bisa melihat nanti informasi selanjutnya dari Bapak Gembala di grup WA masing-masing. Ya, info seminggu ini, info sepekan ini, nanti Bapak Ibu bisa perhatikan di grup WA yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan, terima kasih buat para pelayan Tuhan yang melayani dalam pagi lautan Tuhan, buat Ibu Yohana yang sudah melayani pujian, Tuhan berkati. Untuk pemusik maupun juga tim multimedia, ada Semi, ada Karen, Jojo, terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan akhiri ibadah pagi lautan Tuhan pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh diberkati, kami boleh disegarkan dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya firman yang kami dengar dapat kami lakukan dan kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga karakter Kristus, wibawa Kristus boleh ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami buka di dalam nama Yesus segala berkat rohani, berkat jasmani sepanjang seminggu ke depan maupun selama bulan ini. Kami berjalan dalam anugerah Tuhan, kami boleh mengalami kemenangan dan kami percaya bahwa Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib
dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami pegang janji kebenaran firman-Mu dan kami melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kekasih Tuhan, dimanapun kau berada, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, melalui persekutuan anaknya Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus, segala berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan bagi engkau. Terimalah dengan penuh sukacita segala berkat yang daripada Allah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.